Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hervin Yogi Pradikta MHI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Saya Triwardoyo dari kelas D Hukum Keluarga Islam akan menjelaskan PPT pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan judul Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Pengertian hukum Islam dan perubahan sosial. Hukum Islam, Al-Quran, dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam, maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Secara terminologi, Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi memberikan definisi hukum Islam, yakni koleksi daya upaya pola ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Kemudian perubahan sosial. Setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau perubahan dalam organisasi sosial masyarakat disebut dengan perubahan sosial. Perubahan sosial ini berbeda dengan perubahan budaya atau kultural karena perubahan kultural ini mengarah kepada perubahan dalam kebudayaan masyarakat. Karakteristik hukum Islam memiliki karakteristik yang membedakannya dari undang-undang buatan manusia. Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi dalam Falsafah Hukum Islam menjelaskan tentang karakteristik hukum Islam. Dalam uraian Hasbi tersebut dapat digarisbawahi bahwa hukum Islam itu memiliki ciri kemanusiaan, akhlak, dan alami. Dapat dipahami bahwa hukum Islam memiliki karakteristik sebagai berikut. Hukum Islam itu bersifat ketuhanan, yang mana artinya bahwa semua perundang-undangan dan peraturan yang dibuat harus bersumber dan diambil dari ketentuan-ketentuan hukum Allah. Kemudian yang kedua, hukum Islam bersifat universal, yang mana artinya universal di sini adalah bahwa hukum Islam ditujukan bukan hanya untuk satu golongan atau suatu bangsa tertentu saja. Kemudian yang ketiga, hukum Islam bersifat kemanusiaan, bersifat insaniyah atau kemanusiaan. Insaniyah di sini maksudnya adalah bahwa seluruh peraturan perundang-undangan Islam dan cabang-cabang hukum Islam ditetapkan sangat memperhatikan hal-hal ikhwal manusia, memperhatikan segala urusan, melindungi segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia. Kemudian yang keempat, hukum Islam memiliki landasan moral, yang mana sebab pada hakikatnya inti ajaran Islam adalah mengadakan bimbingan bagi kehidupan mental dan jiwa manusia, dan dalam bidang inilah terletak esensi manusia. Kemudian yang kelima, hukum Islam bersifat teratur. Maksudnya semua bagian dari masing-masingnya bekerja dan berjalan secara teratur. Antara satu dengan yang lainnya tidak saling berbenturan tetapi sejalan dan seirama. Kemudian yang keenam, hukum Islam bersifat realistik, di mana perhatiannya terhadap nilai-nilai luhur akhlak tidak menghalanginya untuk menaruh perhatian terhadap realitas yang ada. Syariat Islam ini diturunkan oleh Allah untuk manusia sesuai dengan kejadiannya yang Allah ciptakan, dengan fisik yang berasal dari bumi dan ruh yang berasal dari langit, dengan rasa cinta yang mendalam dan insting yang estabilis. Kemudian eksistensi hukum Islam dan perubahan sosial. Dalam perjalanan sejarah, hukum Islam ini merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasulullah SAW kepada para sahabat dan dalam menghadapi realitas kronologis umat pada waktu itu. Tetapi dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis apapun, karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum, maka dapat langsung menanyakan kepada Nabi. Namun setelah Rasulullah wafat, masalah baru mulai banyak bermunculan. Ragam kasus yang mulai muncul pada periode kepemimpinan khalifah mulai berkembang seperti hukum keluarga, hukum transaksi, dan
juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Kesimpulannya adalah agama Islam memainkan peranan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, sekalipun masyarakat itu telah disusupi oleh kebudayaan barat atau dipengaruhi oleh sekularisme. Dalam masa masyarakat mengalami perubahan sosial yang dahsyat, maka pribadi dan masyarakat kehilangan pegangan karena lembaga-lembaga yang sesungguhnya merupakan pemberi pegangan atau seperti kebudayaan, keluarga, pendidikan. Sedangkan dalam perubahan dan lembaga-lembaga itu tidak dapat mengatasi persoalannya. Hukum Islam ini dengan berbagai kelebihan yang dimiliki dapat eksis dalam perubahan sosial dengan prinsip-prinsip dasar yang melekat padanya. Hukum sehingga mampu merespons segala perubahan sosial yang terjadi. Hukum Islam dengan segala keunggulannya merupakan aturan perubahan sosial yang terjadi. Hukum Islam dengan segala keunggulannya merupakan aturan Tuhan yang bertujuan memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat manusia. Walaupun hukum Islam didasarkan pada wahyu, tetapi tidak menutup kemungkinan diperlukan adanya interpretasi atau kontekstualisasi dari ketentuan nas yang ada. Dengan demikian, ijtihad sebagai keniscayaan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.